Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sekarang kami akan membacakan nama-nama arwah yang akan didoakan pukul 9 pagi. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan nama, mohon dibetulkan dalam hati masing-masing. Nama-nama arwah yang akan didoakan pukul 9 WITA pagi. Nio Kweeng atau Helena, Syamsuddin Gunawan atau Gotenang, Ferdi Gunawan, Roni Leonardo, Yo Hui Ken, Tung Chun Seng, Te Sun Ek, Go Tanti, Ham Ayeng, Deng Japa, Ham Meng Heng, Ham Lim Chik, Hendrika Ham Adui, Franciscus Rudi Ham, Bobby, Tung Gyok Hyu, Yuliana Anatau, Thomas Tau, Veronica Tau, Selus Tau, keluarga besar Bapak Sunyata Wibisana, keluarga besar Bapak Agustinus Guntur, keluarga besar Bapak Hanafi, keluarga besar Bapak Franciscus Febrian Haryanto, keluarga besar Ciong Chong Chuang, keluarga Bapak Yusus Sumanjaya, Rohana Ros, Cielo von Anugrah, keluarga Arif Takim, Wempi Petrus Niki, Justina Moitowari, Jibrail Douniki, Helena Naugoe, Yosef Yohanes Dow, Felicitas Wula, keluarga besar Wula Dow, keluarga besar Nautowari, Papa Leong Kiang, Tresia Noni Ana, Leong Koi, Liengang, Ang Hauta, Yohana Liem Hiang Chu, Go Soen Tiong, Liem Luang Chu, Go Xiang Pie, Lieng Bung Chiang, Nenek Siti, Tueng Tempo, Petrus Hamsa, Teresa Maria, Christine Natalia, Nenek Urang, Nek Moni, Nek Ratna Sake, Agustinus Sonda, Maria Asri, keluarga Yohanes Krisno dan semua keluarga yang telah meninggal, Ignatius Rada, Elizabeth Sae, Sisilia Rada, Betty Elizabeth Sae, Ignatius Diki Pelo, Martin Yusak Padalani, Noviana Karmating, Eli Yakim, Daud, Agustina Padalani, Samuel Padalani, Jublina Duka, Yunus Manilang, Jessica Putri Malimau, Nathan Minggu, Invioleta, Hengki Gohari, Ho Freddy, Chong Aichu, Edwardus Willem Golden Utomo, Ali, Lucia Winardi, Vivi Winardi, Tanti Widianti, Rusli Winardi, Herman Winardi, Carolus Chia, Agustina Kawenggian, Kong Lung Chiang, Tan Kan Ngo, Sam Antonius, Hana Benadette, Franz, Herlina, Rina, Kong Sintawati, Junaedi, Franciscus Saverius Kong Franky Runtono, Francisca Runtono, Poeng Siuk Beng, Katerina atau Chin Ai Ing, Tan Xiong Beng, Tan Pue Poeng, Tan Kapo, Yu Xiong Chuniu, Te Chong Chuniu, Ang Punsio, Tan Gyo Tin, Lie Xiu Kim, Wi Sing Hong, Piko Seng, Wi Noni, Wi Tiong King, Nuraini, Elis, Novia Susana, Ting, Chiang, Syarifuddin Loardi, Maria Teresa Wih, Hyang King, Hendra Hamdani Hengsek, Yonas Hamdani Ayong, Wi Yang Ang, Li Shui Kyong, Ham Wapak, Lim Fong Chie, Minche Hamdani, Maria Magdalena Ernawati, Francisca Elsie, Betty, Soepat, HP, Yosef Limsom Permana, Chong Mateus Andrik, Bernadette Pui Chiu Ting, Maria Duma Patandung, Magdalena Masora, Paulus Samen Lembang, Agustina Lembang, Yakub Chiok Moesang, Go Hong Ing, Rate Bulan, Tandi Bilang, Laudia Banne, Franciscus Asisi Sumalgo, Hana, Go Cui Ing, Wulan Tesman, So Hua Ing, Go Nong Sang, Anton Pune, Dermawan Nuhung, Yohana Franciscali, Valens Folius Lai Entie,
Lai Simman, Tio Semfa, Tio Simnyam, Tio Pilusebanya, Tommy Entie, Lani Entie, Go Songpeng, Xie Pei, Johannes Chau Chie Kiok, Maria Wituitie, Chang Sunweng, Condro Jaonata, Bonifacius Tony Jauri, Maria Magdalena Tio Meli, Paulus Sangkala Chiang Ko Chiong, Shainuddin Boang, Andriadi, Erni, Tung Beng Chu, Tamsir, Tan Bung He, Simon Saga Tandiarang, Elizabeth Limbong Dodo, Ferry Simon Tandiarang, Magdalena Tandiarang, Ruka Simon Saga Tandiarang, Lukas Sule, Martin Alik Buranga, Benyamin Kalapagorai, Franciscus Lawang, Antonius Mikael Tandiarang, Mikael Arjuna Yosua, Leang Cheng Hok, Chi Hong Nio, Cecilia Leang Gyo Ing, Herwin Choyadi, Dens Lewang, Li Chui Ing Nio, Chi Hong Chu, Maria Tan, Magdalena Mary Susanti, Yosef Seran, Herman Klau, Paulus Nahak, Olivia Luwuk, Neng Julaika, Tio Ahoy, Liao Ahoy, Yosef Motar, Wilhelmina Maria, Antonius Motar, Catherine Motar, Paulina Rombe, Maria dan Matius Gina, Bernardus Bia, Paulus Limbongalo, Paulus Limbong, Hilar Helti Limbongalo, Ray Brilian Limbongalo, Elshe Talahutu, Luciana Sambur, Lydia Sambur, Wi Kian Be, Lukas Nuntung, Marice Van de Star, Chandra Jodi, Tan Sio Eng, Yongki Chandra, Hasliea Huisan, Tan Hemmei, Wendrik Alphonse, Marinus Rombe Seru, Leo Haris, Dedi Eka Darmanili, Julius Alexander Sapetau, Markus Maruru, Maria Ringan, Deborah Sule. Wimin Mustari, Francisca Lebang, Surya Tania, Hasan Sulistyo, Si Tong Sang, Jo Chiong Kim, Chi Hing Hyang, Chi Kim Lee, Chi Tong Beng, Long Ham Ku, Lau Kon Chu, Lau Chin Fon, Lau Hang Kai, Lee Shun Tek, Pie Suwandi, Ingrawati, Usman, Marmin Tioda, Rudi Tioda, Ridwan Tioda, Teddy Tioda, Veronica Chonni Tioda, Liliana Tioda, Tommy Tioda, Julius Sampai Bubung, Bernadette Bubung, Lim Pet Chiu, Au Siumping, Enni, Liquina, Sutejo Winarto, Rosiana Suryanti, Dr. Lucia Suryanti, Ko Sen Chiu, Ji Kun Kui, Gabriel Kasimir Karnadi Setiawan, Rudolfus Tabah, Antong Pasaran, Cornelia Agata, Martin Tinggi, Francisca Sumbin, Rudigo, Markus Magul, Magdalena Esam, Angius Wehed, Dortea Dihul, Nene Bas, Nene Dong, Rofidus Wadu, Maltiltis Melti, Mikael Tanowijono, Erik Finki Tanowijono, Evelim Limpochu, Tan Huacho, Chuan Anton, Go Chunsan, Tan Jenken, Gui Honio, Isaisas Melyangan, Martia Patuban, Teresia Kurpaun, Dina Uran, Magdalena Kurpaun, Thomas Gorpaun, Ngim Lamele Adam, Chuan Chong Ing, Tio Kim Chiu, Tio Kim Sian, Tio Kim Hua, Tio Hong Huat, Tio Hong Guan, Chuan Ing Kui, Thomas Chuan,
Antenio dan adik, Jeffrey S., Devi S., Mince Tenriolo, Henrik Tenriolo, Aldo Vina Tangke, Thomas Manuk Allo, Petrus Hansa, Tresia Maria, Christine Natalia Sultan, Berti Maria, Nexaya, Matius Sitelan, Markus Silolongan, Netu Biban, Ne Bruno, Lucia Ho, Laurencia, Senlewa, Apolinaris Hendaya Lawis, Ruslili dan keluarga besar, Charles Lee, Elvira Erlen Laubis, Chan Cienci dan keluarga besar, Liu Suho dan keluarga besar, Lu Yungki dan keluarga besar, Bapak Prinyana, Ibu Esther Ho, Henrikus Lepen, Ibu Agustina, Felis Dame, Yohana Sumbu, Nek Kelon, Benyamin Rurut, Markus Siapa, Oma Lise dan Oma Maria Kende, Petrus Poli, Paulus Gelo, Maria Kadang, Agustina Mantan Nasi, Paulus Panggigi, Ludia Sule, Y.S. Timbang, Wei Gin Chiao, Tung Gyohua, Leus Deni, Go Sunton, Irwan Wijaya, Rudi Wijaya, Mahdalena Serli, Amelia Ame, Ji Junti, Agustina Bakalila, Paulus Kapalila, Blasius Mangande, Haryanto Mangande, Cordelius Mangande, Frederick Sinyo, Frida Maria Mahdalena, Valentina Leni Sinyo, Veronica Foni Kalangi, Maria Eni Lengkong, Mikael Ahmad, Irene Imelda Siurowanto, Elwin Liogori Pandean, Michelle Michaela Sinario, Antonio Rafael Eliaser Sinyoman, Jaka Pampo, Bernardus Buja, Maria Iman Kulata, Yansem Pampo, Gabriel Pampo, Mulyadi Pampo, Yoseful Buja, Nona Pampo, Elizabeth Panga, Nonsem Pampo, Yahya Pampo, Olive Pampo, Narwas Pampo, Herman Halid Buja, Benedictus Buja, Benedetta Marik Buja, Endik Bujan, Marta Nguni, Mariana Baja Pampo, Benyamin Barani, John Barani, Ferry Barani, Fun Jupon, Lee Sangfat, Bung Mekwet, Gabriel Chandra Tamring, Go Wati, Pung Nang Hyo, Suwati, Job Kwantong, Bung Ansia, Maria Lusni, Brinus David Rupa, Veronica Busu, Yakobus Kopong, Maria Marta Sampe, Andreas Breo Pujian, Maria Beta Wuwur, Monica Kopon Ujian, Yusuf Tawan, Katarina Siri, Pius Bodi, Agustinus Sampe, Petrus Loka, Juliana Lambi, Cecilia Sesa, Daniel Manguju, Yohana Tansumau. Marianus Manung, George Alvaro Dava Setiawan, Antonius Karaeng, Helena Limbong, Franciscus Bunga, Berta Sari Bunga, Eden Tandi Bunga, Elias Rante Allo, Salea Antonius Patete, Jonata, Josafat Darius Baselo, Benyamin Sampelantang, Carolina Bihasu, Margareta Tote, Robertus Rubak,
Yakobus Satimanglo, Agustina Rubak, Fidelia Febrianti Satimanglo, Carlota Samina, Kristina Rubak, Yohanis 1, Kristina Bue, Justina Minje, Matius Lewa, Vika Rahayu, Yosef Minggu, Cornelia Liling, Antonius Ardi, Matius Sarah, Hieronymus Seran, Diktos Albert Ataupa, Yosef Seran, Katarina Taneo, Dolima Deci Deborah Ataupa, Rosyad Johannes, Yohana Sulastri Hami, Roni Wijaya, Paulus Armes Wijaya, Ilham Markus, Hanisa Ji Benjo, John Anggraini, Johan Ang, Sinar Ang, Simon Ang, Suhendro Probosetio, Beni Lidani, Joni Lesman, Felix Carli, Odiono Wijaya, Ang Huihi, Richard Tore, Elizabeth Maria Tore, Yakobus Irwan Tunru, Wesley Tunario, Franciscus Romi Effendi, Franciscus Sofian Halim, Anastasia Tince Kumala, Lim Kim Lai, Yomosan, Muhammad Ali, Rachel, Teddy Gunarto, Herman Gunarko, Evi Lindawati, Sarah Roti, Yakobus, Teresia Liana Gunarko, Lisda Gunarko, Korintus Tenardi, De Chongqing, To Aichu, Hendrik Lisepali, Teng Seng, Denny, Jeffrey Markiones, Yohanes Yan Laurin, Monica Laurin, Jamie Wijaya, Limpihnio, Awaludin Tasid, Indria Tunggirang, Alexander Lewa Lengkong, Maria Tio, George Gregorius Lengkong, Robert Lengkong, Reki Edlanio Nikong, Arifin Engkong, Franz Yongkong, Lega Belang, Inenes Roja, Carolus Karo, Wilhelmus Werong, Donat Tadanin, Elizabeth Jabo, Teresia Sia, Teresia Tori, Menik, Wilhelmus Wolor, Donatus Dona, Roni Jesral, Roy Jesral, Joseph Bengsi Tungadi, Antonius Wijaya, Oka Jesral, Doo Dari, Lukas Ngera, Maria Poru, Lucia Sai, Lucia Lara, Ambrosius, Yobeltus Wangga Beke, Yohanes Lahemong, Teng Ong Hyo, Katerina Indo Petronella, Lahemang, Mince Hengki, Alexius Thomas, Ani Mahmud, Dina Kendek, Thomas Biu, Bartolomeus Tandiarang, Stefanus Dagu, Cornelia Ria, Leonardus Binar, Lucia Lohong, Wilhelmus Willem, Katarina Kasing, Bernardus Betang, Maria Perpetua, Gaspar Modang, Veronica Yustira, Maria Dafrosa, Weldi Tio, Tince Tio, Rince Tio, Heni Tio, Edi Marik Mulyani, Tumina, Suroso Tio Pacau, Chiang Heng Chue, Semin Surip, Stefanus Kou, Francisca Kause, Luis Kou, Gaspar Solo, Franciscus Falo, Joseph Falo, Maria Rodriguez, Bill Rusri Malasa Halim, Ernest Putra Halim, Yosef Rahmat Jandra, Maria Rahmat Jandra, Bodo Halim, Tangga Jotiona, Emil Rahmat Jandra, John Halim, Franciscus Bata, Linus Peu, Linus Leu, Joseph Tupohun, Aloysius Tueado, Matius Mucewitin, Raimunda Inang, Maria Kristina Kunang, Kewa, Teresia Koban, Anastasia Penny Auratu, Nicholas Lake, Justina Wuwur, Banus, Franciscus Watapuhun, Sandi Saputra, Adam, Amias, Antonio, Simon Sika, Paunina Piga, Ciprianus Sapa, Sia Hokleong, Jongkaluan, Christianus Martinus Rawi, Yunus Butu, Andreas Watu, Herman Yosef Pati, Darius Timotius Sebo, Antonius Boki, keluarga besar Saolune dan Saobaka, Ludia Pare, Datu, Lina dan Tung Arif, Octavianus Magewa Sapang, Maria Lebang, Effendi Hau, Joseph Bowie, Krispani Lanu, Maria Randa, Alexander Ndae, Wendelinus Boe, Lucia Lanu,
serta seluruh keluarga yang telah meninggal: Yuliana Ale Naif, Ambrosia Lehan Stephen, Simbora Tugina, Marlina Sere, Boy Sangadi, Yuliana Ale. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 712.
beberapa tambahan nama yang akan kita kenangkan dalam perayaan ini. Daniel Misi, Elizabeth Limbong Tandiawan, Yohanes Misi, Helena Patandung, Petrus Misi, Agustina Misi, Lucy Rosaria Majestika Misi, Nek Tandiawan, Nek Alik, Nek Sose, Nek Maring, Upa Malagi, Jufri Tukede, Benyamin Bato, Nek Puasa, Nek Maria, Nek Katrina, Nenek Yohana Tambing, Tante Selvi, Nek Maraun, Nek Boko, Nek Sapu, Nek Koli, Nek Kendek, Gustri Siaga, Marta Magdalena, Asrul Suhardiansa, juga bersama para pastor, Bapak Uskup, semua yang telah mengambil bagian dalam pewartaan Injil di Keuskupan Agung Makassar. Dalam Ekaristi ini juga kita bersyukur dan bergembira bersama dengan Pastor Alex Lete, Pikep Makassar yang merayakan ulang tahun hari ini. Juga kita bersyukur atas anugerah ulang tahun Elsa Novianti Misi dan atas kesembuhan Saudari Rovina Surah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, pada hari ini tanggal 2 November, kita merayakan Ekaristi, memperingati, mengenangkan arwah semua orang beriman. Di dalam Ekaristi ini kita memohon kerahiman, belas kasih, serta pengampunan dari Allah untuk saudari dan saudara kita, sanak keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang sekiranya mungkin masih ada halangan
yang menjadi rintangan bagi mereka untuk berbahagia bersama dengan Bapa. Semoga melalui Ekaristi ini, terutama melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di salib, mereka beroleh keselamatan. Maka dari itu saudari dan saudara, kita menegaskan iman kita bahwa cinta kasih Kristiani melampaui batasan ruang dan waktu. Cara paling indah mencintai mereka yang telah meninggalkan kita adalah dengan mendoakan mereka. Saudari dan saudara, mari kembali dalam keheningan. Kita mengingat orang tua, sanak keluarga, maupun siapa saja anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, yang telah meninggal dunia, dan kita persembahkan mereka di dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita berdoa untuk mereka. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh dan teguh akan Putramu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas panglima Israel menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dinar perak dikirimnya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan, sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan,
sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Putra dan yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Shalom, sehat, bahagia. Tadi malam ada yang masih mengirimkan nama untuk didoakan dalam Ekaristi pagi hari ini. Pastor, selamat malam. Ya, bagaimana? Saya titip nama papaku. Oke, silahkan kirim. Setelah dikirim, setelah chatnya masuk, saya bertanya, lalu nama ini saya apakan? Karena hanya dikirim nama, tidak ada penjelasan mau diapakan. Maksudnya didoakan pastor. Oke, apa doanya? Perjelas. Sakitkah atau bagaimana? Oh, sudah meninggal. Oh, ya. Saya catat. Lalu menarik, setelah itu ada sambungannya. Pastor, doakan Papa supaya boleh duduk di sisi kanan Bapa. Saudari-saudara, tahukah kita yang duduk di sisi kanan Bapa itu siapa? Tuhan Yesus. Jago sekali doanya. Dia minta supaya papanya gantikan Yesus. Jadi kalau mau duduk di sisi kanan Bapa, silahkan lobby langsung sama beliau. Minta dia turun lalu duduk di sisi kanannya. Kita pada hari ini secara sangat istimewa, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Ekaristi untuk mendoakan dan memohon keselamatan abadi bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Sejak Paus Fransiskus, perayaan kepausan untuk tanggal 2 November itu biasa dilaksanakan di pemakaman-pemakaman Kristiani yang ada di kota Roma. Beberapa 11 tahun yang lalu ketika saya masih frater top di Tobada Mamuju Tengah, tanggal 2 November itu kami rayakan di pemakaman Kristiani. Maksud utama dari perayaan Ekaristi hari ini adalah supaya Allah menganugerahkan pengampunan dan belas kasihannya kepada mereka yang telah meninggal. Kemarin tanggal 1 November, Gereja Katolik seluruh dunia bersyukur dalam Ekaristi atas mereka yang sudah menggapai kemuliaan surga, yaitu orang-orang kudus. Dan pada hari ini kita memohonkan juga di dalam Ekaristi supaya mereka yang telah meninggal dunia, yang masih ada di api penyucian, juga dapat menggapai kemuliaan surgawi tersebut. Kalau kemarin kita merayakan semua santo santa gereja, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, hari ini kita berdoa supaya mereka yang juga sudah meninggal dunia, semoga
mengalami kebahagiaan seperti para santo dan santa. Mengapa kita mendoakan orang yang sudah meninggal? Bukannya kalau sudah mati itu urusan Tuhan, itu urusan Allah. Ngapain kita sibuk? Memang benar bahwa tentang keselamatan sepenuhnya hak prerogatif Allah. Tidak satupun manusia yang berhak mengatakan bahwa Anda selamat, kamu selamat, saya selamat, Anda tidak selamat, saya tidak selamat. Keselamatan itu hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang dapat menentukan orang selamat atau tidak sama sekali. Nah, setiap kali kita berjumpa dengan saudari-saudara yang mungkin berbeda paham serta konsep keyakinan, kita sering mendengarkan kritik, ya, atau mungkin pertanyaan terhadap kita orang Katolik yang mendoakan orang yang sudah meninggal. Pertanyaan ini biasanya muncul dari saudari-saudara kita yang berpandangan bahwa saat kematian datang, komunikasi, relasi antara kita yang masih hidup ini dengan mereka yang sudah mati itu selesai. Putus. Saya yang masih hidup lanjut dengan hidup, yang mati itu urusannya sendiri, itu urusan Tuhan. Kematian dilihat sebagai akhir dari segala-galanya. Tidak ada lagi yang bisa diganti, tidak ada lagi yang bisa diubah. Kita tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Mereka tidak bisa mendoakan kita dan kita juga tidak bisa mendoakan mereka. Maka seandainya kalau masih ada dosa-dosa yang melekat pada orang yang sudah meninggal, ya sudah, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sementara kalaupun kita yang masih bersiarah di dunia ini, mereka juga tidak bisa ngapa-ngapain. Dalam hal ini teologi Kristen non-Katolik berpandangan bahwa pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam perspektif tersebut, dalam pandangan tersebut, orang yang sudah meninggal, mendoakan mereka adalah perbuatan dan tindakan yang sia-sia. Sementara itu, Gereja Katolik, keyakinan iman kita mengajarkan bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal, merayakan Ekaristi untuk memohon keselamatan bagi orang yang sudah meninggal adalah keutamaan yang perlu dipupuk, yang perlu terus-menerus dikembangkan, ditumbuhkan setiap hari. Bacaan pertama dari kitab Makabe adalah sebuah dasar yang begitu kuat tentang alasan kenapa kita mendoakan orang mati. Bapak Ibu, hati-hati saudari dan saudara, kita mendoakan orang yang meninggal, bukan berdoa kepada orang yang meninggal. Ya, berbeda. Kalau mendoakan mereka yang sudah meninggal itu pasti, tetapi berdoa kepada orang yang meninggal ini bahaya. Ya, jatuh-jatuhnya nanti bisa kerjasama dengan alam goib. Ya, hati-hati, kita berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Doa kita hanya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kitab Makabe hari ini dikisahkan tentang Yudas Makabe yang mengumpulkan persembahan uang untuk digunakan sebagai kurban penghapus dosa bagi prajurit yang gugur di pertempuran. Dan kalau kita membaca lebih lanjut bacaan pertama hari ini, tindakan Yudas Makabe dilihat sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat. Yudas memikirkan tentang kebangkitan prajurit yang sudah meninggal, dan di sana ada pengharapan bahwa kalaupun teman-teman saya ini sudah meninggal, doa-doa saya semoga membantu dan menolong dia. Doa-doa saya semoga bisa membantu dan menolong dia menggapai keselamatan. Masih ada jalan untuk menebus dosa-dosa mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa menentukan apakah
seseorang yang meninggal itu masuk surga, neraka, atau kalau belum siap dimurnikan terlebih dahulu di api penyucian atau yang dikenal sebagai purgatorium. Kita sering menyebut api pencucian. Ya. Kata yang tepat itu adalah api penyucian. Karena di sana orang-orang disucikan, bukan dicuci. Ya, mungkin bayangan kita karena dosa dan dosa itu identik dengan kotor, maka ketika masuk api pencucian di dalam diobok-obok begini, dikucek-kucek dan lain sebagainya. Tidak ya? Yang lebih tepat itu adalah api penyucian. Di dalam api penyucian yang kita percaya, di sana jiwa orang yang sudah meninggal namun masih berlumur dosa akan disucikan. Nah, doa-doa kita dalam setiap perayaan Ekaristi arwah, juga perayaan Ekaristi hari ini ditujukan supaya saudari-saudara kita yang ada di sana, oleh karena kerahiman dan belas kasih Tuhan, mereka keluar dari api penyucian, selesai disucikan dan dibawa ke dalam kebahagiaan abadi di surga. Secara sangat sederhana, konsep tentang mendoakan orang mati seperti itu. Apa yang membuat kita kemudian masih memiliki relasi yang mendalam dengan mereka yang sudah meninggal? Tidak lain dan tidak bukan adalah pertama-tama karena kita semua dicintai oleh Allah. Bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa tidak satupun dari kita yang akan dibiarkan hilang. Allah adalah gembala yang baik, dan seorang gembala tidak akan pernah membiarkan dombanya hilang. Dan Allah karena cintanya yang begitu besar, kita yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal dunia akan diusahakannya supaya berbahagia bersama dengannya di dalam surga. Tidak lain dan tidak bukan relasi kita dengan mereka yang sudah meninggal itu dibangun di atas cinta kasih Allah sendiri. Sekali lagi, dibangun di atas cinta kasih Allah sendiri. Dan karena cinta kasih Allah itu begitu besar, kalau ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kita pasti bersedih, kita pasti berduka. Dan sebagai orang beriman, di balik sedih, di balik duka, kita memiliki harapan bahwa Allah menyelamatkan dia, dan kita masih membangun relasi dengan yang bersangkutan melalui doa-doa kita. Kita semua keluarga Allah, dan itulah yang kita yakini sebagai orang-orang Katolik. Ada gereja yang bersiarah, itulah kita yang masih hidup. Ada gereja yang berbahagia, itulah santo dan santa yang sudah berbahagia bersama Bapa di surga. Dan juga gereja yang masih dimurnikan, itulah mereka yang sudah meninggal namun perlu dimurnikan di dalam api penyucian. Saudari dan saudara yang terkasih, dari tadi pagi ada 600-an lebih nama yang dibacakan. Tadi ada lagi 600 nama, dan nanti malam mungkin lebih 600 yang akan dibacakan. Ini tanda bahwa kita mengharapkan keselamatan untuk saudari dan saudara kita yang sudah meninggal. Pertanyaannya, kalau kita mengharapkan keselamatan untuk mereka, bagaimana dengan keselamatan kita sendiri? Perayaan hari ini juga sebuah penegasan bagi kita bahwa kematian pun akan kita alami, akan kita jumpai. Kalau kita mohon keselamatan untuk saudari dan saudara kita yang sudah meninggal, mari kita juga memperjuangkan keselamatan itu selama kita masih hidup. Di dalam pesiarahan ini kita berharap supaya kita boleh masuk surga. Amin. Semua mau masuk surga kan? Ya, saya yakin dan percaya kita yang datang di sini semuanya pasti mau masuk surga. Siapa yang mau duluan? Kalau ada yang mau duluan silahkan. Ya, nanti saya antrian keberapa lah. Kapan-kapan baru saya nyusul ya. Nah,
pulang dari misa ini, mari kita merenungkan tentang kehidupan kita, bahwa ternyata kehidupan kita pun suatu saat akan berakhir. Saudari dan saudara yang kita doakan tadi, ya, kita berharap mereka bahagia bersama Bapa. Kalaupun belum berbahagia, kita bawa mereka dalam Ekaristi ini dan doa-doa kita setiap hari. Jangan lupa kalimat terakhir dari doa Salam Maria begitu indah. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya. Semoga dari 600-an nama yang dibaca tadi, keluarganya hadir dalam perayaan ini. Jangan hanya kirim nama. Ini lobi-lobi Tuhan Allah tapi tidak ada usaha. Ya, malu-malu tongki juga ya Dede. Tadi malam dan beberapa hari yang lalu ada beberapa juga yang WA saya tanya, ikut Jimisa? Iya pastor, terima kasih. Ya. Ikut Jimisa? Kayaknya pastor. Mau masuk surga tapi Dede. Ya, tujuannya mau ke Losari, naik PT-PT-nya ke Sudiang. Nah saudari dan saudara, semoga perayaan Ekaristi hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Memang kehilangan orang yang kita cintai dan kita sayangi butuh proses untuk bisa menerima semuanya itu. Dan semoga dalam iman kita semua boleh kelak berjumpa kembali dengan mereka di dalam keabadian bersama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, marilah berdoa kepada Allah yang hidup, yang telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia tidak akan menyerahkan kita kepada maut, tetapi akan memberikan hidup yang kekal. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki kita yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, semoga Allah yang telah memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing menjadi kebahagiaan mereka yang takkan berakhir. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang telah amat menderita semasa hidup karena penyakit, ketidakadilan, dan kemiskinan, semoga kesusahan mereka berakhir dan mereka dianugerahi kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi arwah mereka yang semasa hidup kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, bagi mereka yang tidak diratapi oleh siapapun juga, semoga mereka semua menemukan kebahagiaan karena ditemani oleh para kudus di surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Akhirnya bagi kita sendiri, semoga di perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Semoga jalan Tuhan kami tempuh bahu-membahu sambil berbagi dalam suka dan duka, hidup dan mati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Saudari dan saudara, di dalam keheningan kita mengingat semua orang yang kita cintai, yang kita kasihi, orang tua, kakak dan adik, dan sanak keluarga yang telah meninggalkan kita. Kita persembahkan Ekaristi hari ini untuk kebahagiaan dan keselamatan mereka.
Kita kenangkan mereka dalam hati masing-masing. Semoga mereka semua berbahagia di dalam surga. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang merayakan ungkapan syukur atas ulang tahun dan juga atas rahmat dan berkat Allah hari ini, Pastor Alex Lete yang merayakan ulang tahun kelahiran bersama Elsa Novianti Misi dan juga Saudari Rovina Sura yang bersyukur atas kesembuhan. Semoga dalam pesiaran hidup mereka selanjutnya, Allah menganugerahkan berkat serta rahmat dan apa saja yang mereka butuhkan, agar kehidupan mereka menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah sendiri. Semoga kesehatan jiwa dan raga dianugerahkan kepada mereka, dan sepanjang hidup dilindungi dan dibimbing oleh Allah sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan kehidupan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Engkau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena pahala Putra-Mu yang bangkit. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi persiapkanlah tempat bagi kami untuk berkumpul lagi dengan semua saudari dan saudara yang pernah kami kenal dan kami cintai. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur 378. Ya Tuhan Allahku, satukan diriku di dalam Putra-Mu, dan kurban salibnya terima
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia diterima ke dalam kemuliaan bersama putramu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih-Nya yang agung ini. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu,
sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah mereka yang serupa dengan Putra-Mu dalam kematian dapat menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya, ketika Dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal
dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya. Ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 536. Yesus Kristus, Putra Allah, menyerahkan tubuh darah bagi kita umat-Nya. Tubuhmu, darahmu, pangkal bahagia umatmu, makanan, minuman yang menguatkan jiwa aku. Yesus Kristus, roti hidup, turun dari surga mulia dan menjadi santapan yang datang padamu. Tidak akan lapar lagi yang dekat padamu. Tidak akan haus lagi. Yang percaya akan Yesus, hidupnya takkan kecewa, tak dibuang olehnya. Dikaulah Tuhanku, yang diutus oleh Bapa. Kuatkan imanku akan Dikau juru selamat. Yesus Kristus, Putra Allah, menyerahkan tubuh darah bagi kita umat-Nya. Tubuhmu, darahmu, pangkal bahagia umatmu, makanan, minuman yang menguatkan jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasih-Mu untuk saudari-saudara kami yang telah meninggal. Semoga mereka beralih ke tempat kediaman yang terang benderang dan penuh kedamaian. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 1 dan 2 November 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 25 dan 26 Oktober 2025 $18.268.000. Kolekte pemeliharaan gereja $12.853.000. Kolekte perkawinan $232.000. Sumbangan dari Abdullah P. Rp1 juta, Idawati Rp500.000, Hendra Kusuma dan Novitatan Rp1 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Nikolaus Pedro Mbuu dengan Febriani Yuliana Seda. Pengumuman ketiga. Marcelino Matola dengan Stefani Wijaya. Pengumuman kedua. Marcelino Surya Wijaya dengan Valencia Christine Chandra. Pengumuman pertama. Lukas Kintarman dengan Teresia Fani Tania. Pengumuman pertama. Servasius Sonseda dengan Yunita Yusti Lero. Pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2025, maka Seksi Sosial Paroki Kristus Raja Andalas menyampaikan bahwa syarat bagi penerima sembako ialah keluarga prasejahtera, berdomisili di wilayah Kristus Raja Andalas dan terdaftar, harus memiliki kartu keluarga Katolik Biduk. Yang tidak memenuhi syarat di atas, mohon maaf, tidak dilayani. Disampaikan kepada ketua rukun untuk mulai memasukkan data anggotanya yang prasejahtera, disertai fotokopi kartu keluarga Katolik Biduk dan terdaftar keluarga prasejahtera di sistem Biduk dan akan dicek kembali. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 November 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan untuk mengambil formulir baptis di kantor sekretariat paroki. Panitia Pesta Pelindung Paroki Kristus Raja Andalas yang ke-86 tahun mengajak seluruh umat untuk memeriahkan rangkaian kegiatan rekoleksi dengan tema Membangun Semangat Pelayanan yang dirajai oleh Kristus Raja Semesta Alam, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2025 di Malino. Silahkan mendaftarkan diri di ketua rukun atau kategorial masing-masing. Panitia dan tim Komsos Paroki menjual kupon undian dan baju kaos untuk jalan santai yang akan dilaksanakan pada Sabtu 22 November 2025. Para suster kongregasi Puteri Reinha Rosari atau PRR menjual kalender misi tahun 2026 dengan harga Rp30.000. Tujuan penjualan kalender membantu para penderita kusta atau lepra di Naop Keva, NTT, anak-anak panti asuhan, karya misi di Kenya, Afrika, dan pembinaan bagi calon suster PRR. Terima kasih untuk cinta dan kemurahan hati Romo, Dewan, dan umat di paroki ini. Tuhan membalas dengan berkat-Nya yang berlimpah. Demikianlah pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Menambahkan pengumuman terakhir, mari kita mendukung karya pastoral gereja yang dilaksanakan oleh para suster Tarekat Putri Reinha Rosari untuk menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Di belakang kita ada suster satu, silahkan nanti bila ingin membantu dan menolong, mengontak suster yang ada di belakang. Yang mau jadi suster juga silahkan. Ya, ada 3 suster dalam gereja. Kita hari ini mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia,
mari kita juga saling mendukung dan mendoakan di antara kita yang masih hidup, salah satunya dengan mendukung karya pastoral para suster. Saudari dan saudara, mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah sumber segala penghiburan memberkati saudara, sebab Dia telah menciptakan manusia dengan kebaikan-Nya yang tak terhingga, dan dengan kebangkitan Putra Tunggal-Nya, Dia telah menganugerahkan kepada umat beriman harapan akan kebangkitan. Semoga bagi kita yang masih hidup, Dia mengampuni dosa-dosa, dan bagi semua yang telah meninggal, Dia menganugerahkan tempat terang dan damai. Semoga kita semua hidup bahagia selamanya bersama Kristus, yang kita percaya sungguh telah bangkit dari kematian. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 714. Yesus